Halo Sobat Easy Stock, ini artikel pintar saham di Instagram mau bahas mana yang Anda pilih, bagus PSSI atau SMDR. Nah ini kita lihat datanya ya. Market cap lebih besar SMDR 2 kali lipat lebih. NPM-nya, net profit margin sama-sama bagus sih, cuma PSSI lebih besar. ROE-nya SMDR lebih besar, 2 kali lipat hampir. Debt equity ratio-nya PSSI paling bagus di bawah 1, SMDR di atas 1, ini zona merah. Tapi kita lihat dulu ini laporan keuangan yang kuartal berapa gitu. Kita punya datanya yang lebih lengkap di kuartal ketiga soalnya. Ini kalau lihat dari price earning, SMDR lebih murah, dari price to book value juga lebih murah. Oke, kita akan membandingkan dengan analisa fundamental dengan menggunakan analisa fundamental versinya Benjamin Graham yang menggunakan formulasinya dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang aplikasinya sudah Anda bisa gunakan, running di Android mobile. Silakan request link karena kita baru selesai maintenance itu di akhir tahun. Mungkin awal tahun depan kita udah on lagi. Ini aplikasi free of charge, ada 825 saham yang listed di bursa, sudah masuk semua di aplikasi itu. Aplikasi itu menunjukkan perbandingan harga pasar satu saham dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Nah, untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham ada 2 buku summary ya dalam bahasa Indonesia, ebook formatnya, Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit. Ini 2 gurunya Warren Buffett. Silakan Anda cari di Tokopedia, gramedia.com dan Google Playbook. Oke, kita lihat sekarang kondisi pasar kontainer. Ternyata kondisi bubble di pasar charter kapal kontainer telah pecah, artinya sudah tidak naik lagi dan itu sudah mulai menurun. Kira-kira di awal tahun 2022 itu terjadi kenaikan atau bubble dari tarif kargo charter ya. Kenaikan itu menyebabkan naiknya semua valuasi perusahaan-perusahaan pelayaran karena kargo itu banyak mengangkut barang-barang tambang. Oke, dan ini sekarang beralih dari sellers market menjadi buyers market. Jadi buyers yang lebih berkuasa sekarang, dan itu normal sebetulnya. Inilah kondisi back to normal. Kalau kemarin itu extraordinary, jadi makanya saham-saham pelayaran naik semuanya gitu. Oke, tapi bukan berita buruk itu, orang balik ke kondisi normal kok. Oke, kita mau lihat ininya ya, chartnya lah. Kita mau lihat chartnya, oke. SMDR coba. Tuh kan, dari ini naik dia nih. Tuh, dari awal tahun naik sampai pertengahan tahun, akhirnya turun lagi sekarang. Sedangkan PSSI kondisinya sama. Dia turun ini tarif kargonya. Apakah itu suatu hal yang buruk? Saya pikir sih biasa-biasa aja. Cuma kenaikan itu tentunya memang didorong oleh kenaikan harga tarif global gitu. Dan sekarang kita akan menghitung
dua saham ini nilai wajarnya berapa? Apakah mereka sudah over value atau kemahalan, atau masih punya potensial upside, atau masih murah? Oke, kita buka aja aplikasi Easy Stock seperti ini. Oke, kita lihat. Kita ambil dulu PSSI. PSSI ini 495 ya. 595 pernah naik ke 865. Tapi di sini tertingginya cuma 650 lah, atau cuma 10% naiknya. Downside-nya juga nggak tinggi, kecil ya, cuma turun 3%, sekitar segitu. Kita buka panel berikutnya ya, Q3 ya. Nah, kita kasih revenue growth-nya tuh 1,3 karena terjadi penurunan ya, daripada tarif kargo. Kalau kita lihat di sini, ini net current asset-nya aja 900 miliar, itu relatively dia ini debt free. Coba aja utang jangka pendeknya 450 ditambah utang jangka panjangnya sekitar 180, taruhlah 200, sekitar 600-an kan, 650 lah. Sedangkan net current assetnya itu, aset lancarnya aja loh nih, itu 900 miliar. Berarti ini kuat sekali balance sheet-nya. Nah, kalau kita lihat harganya memang mungkin udah ketinggian ya, tapi mungkin kita pakai variabel growth yang rendah. Nanti kita bahas lagi untuk kemampuan daripada fitur-fitur Easy Stock yang lain. Kita lihat return on equity-nya 24% untuk 9 bulan ya. Berarti dia sekitar kalau 4/3 ya, kan 24%, sekitar 32% ini. Coba kita lihat di sini. %32 betul. 32%. Profit marginnya 38%. Betul. 38% PSSI. Dia punya debt to equity 0,31, benar, betul. Ini data terakhir juga. Dan working capital 2 kali. Ini saham bagus, cuma ketinggian. Kita lihat tahun berikutnya ya. Kita bisa lihat di gini nih. Kita lihat terus. Kita ambil Q421 kan. Harganya masih 400 waktu itu. Sekarang harganya berapa? 595. Artinya apa? Ada penurunan kinerja sebetulnya di sini. Ini kinerja sebetulnya turun. Yang tadinya 857, 775 sama 857. Kan dia turun nih. Coba ya kita buka PSSI. 857 kan sama 700 tadi. 775. Sekarang kan cuma 645, 650 lah. Turun berarti dia. Turun. Kinerjanya turun nih. Nah, sekarang kita mau nggak puas dengan 1,3. Kita pakai fitur forecast simulator. Klik nih forecast simulator. Kita mengambil nih 3%. Baru kan ada upside-nya. Upside-nya itu sekitar 100-an ya. 100 perak ya. Sekitar 100 perak lebih, kira-kira ya 25% upside tertingginya. Oke. Sekarang kita mau lihat saham sebelahnya, SMDR. Waduh. Di sini SMDR valuasi tinggi sekali loh, 10 ribuan. Sedangkan harganya tuh cuma 2.000. Kita lihat SMDR.
SMDR pernah di 4.000. Monthly-nya pernah di 4.000. Oke. Ini tinggi sekali loh ini. Coba kita lihat ya. Q3 kita pakai revenue minus loh di sini loh. Kita minuskan. Kalau kita lihat neracanya itu juga debt free. Coba utangnya total berapa? 4,7 sama 2,7 kan berarti sekitar 8,4 ya. Betul kan? 8,4. Sorry, bukan 8,4. 7,4. 7,4 triliun. Sedangkan net current asset yang liquid saja netnya aja 8,8. Berarti kan 1 triliun lebih surplusnya, modal kerjanya. Terus di sini harganya masih under value sebetulnya. Kita lihat sekarang. Return on equity 44%. Kalau dia 44 kan dia bisa sampai 50. Kalau di sini kan coba ROE-nya 55, betul lah. Kira-kira segitulah. Profit marginnya 30. Ini 30 nih salah nih. Profit margin 30 dia. Debt to equity-nya nggak sampai 1. Masih di zona aman di bawah 1. 0,85. Working capital juga bagus di atas 1. Mendekati 2, bagus nih. Ini aja udah diminusin. Nah, coba kita lihat newsnya ya, SMDR ngapain nih. Kita lihat, oke, SMDR news, oke. Dia mau ada akses koperasi stock split 1:5. Ini bakal liquid nih. Dan apa? Nah, ini kalau nggak salah nih ada berita-berita bahwa terjadi aset buyback, share repurchase lah. Share repurchase. Ini stock splitnya belum terjadi. Stock splitnya nih. Sepanjang 9 bulan, SMDR masih minta politis. Nah ini ada di sini ada berita bahwa si pemiliknya itu melakukan share repurchase nih. Di sini ada nih, di rootnya ownernya itu melakukan pembelian saham perseroan dengan menambah kepemilikan menjadi sebanyak 63.800 lah saham. Jumlah saham kepemilikan sebelumnya transaksi setara 0,2% naik lagi, jadi dibeliin terus sama dia. Dan itu kalau pemilik sudah membeli sahamnya sendiri, artinya dia confident sama saham itu akan naik. Karena kalau emang dilihat valuasinya memang luar biasa dia, valuasinya 10 ribuan. Jadi newsnya bagus, dia mau stock split. Ini kan volume perdagangannya 3,1 juta ya, nggak terlalu banyak juga sih, tapi lumayan lah di atas 2 juta tuh standarnya udah bagus. Coba kita lihat PSSI. SMDR banyak sentimen positifnya, dia mau stock split. PSSI berapa? PSSI kan nggak sampai 2 juta. Coba kita lihat newsnya apa PSSI. PSSI 5 tahun melantai, dividen. Samudra Indonesia juga bayar dividen. Tunggu, bayar dividen nggak ya Samudra Indonesia? Kita lihat nih. Kalau PSSI bayar ini dividen nih. Tuh, dividen 19 miliar. Kalau Samudra Indonesia berapa dia? Dia bayar dividen nggak? Bayar dividen 330 miliar. Jadi kalau lebih bagus, jelas bagusan SMDR. Cuma ya SMDR harganya
turun terus ya. Ini PSSI. SMDR lebih ekstrim kalau nggak salah. Nah, turun terus dari 4 ribuan turun 50%. Ke PSSI turunnya berapa? 800 lebih tajam turunnya SMDR. Tapi secara valuasi dia jauh lebih bagus. Apalagi pakai asumsi diminusin lagi growth-nya. Kalau growth-nya plus ya lebih lagi. Ini kayak SMDR nih. Kalau mau growth-nya mau dibikin 2. Tadi 10 ribuan kan. Naik kan jadi 16 ribu. Lebih naik lagi. Oke, silakan Anda evaluasi lebih lanjut karena ini disclaimer is on. Jadi begini, ini kan suatu evaluasi easy stock itu benar-benar kalkulasi berdasarkan angka, berdasarkan apa yang disajikan di laporan keuangan. Oke, kita belum lihat tahun lalunya ya SMDR. Sorry, kita lihat nih SMDR. Ini lihatnya begini nih. Oke, kita lihat Q4 ya. Tetap bagus loh. Dan kenaikannya tadi kan PSSI turun ya. PSSI turun ini dari 2021 Q4 dia menurun. Performance 2022. Kalau SMDR naik kan jadi 10.000 tadi dia. Ini masih di 4.600 loh. Sebetulnya ini saham ini menyimpan, ya kalau dibilang harta karun. Time to rally nggak tahu kapan. Kita lihat aja. Mungkin setelah stock split. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.